Hai learners, jumpa kembali di For Your Insight Podcast. Masih bersama saya Okina dan masih didampingi dalam pembelajaran bersama dengan Pastor If. Hai Okina. Halo Pastor Halo. If. Hai everyone. Dimanapun, di rumah atau nggak tahu lagi dengarnya di mana nih ya. Wah, ini macam-macam. Berdasarkan feedback yang masuk, ya ada yang di Pulau Jawa, di pulau-pulau di Nusantara, mungkin juga sampai ke pelosok-pelosok dunia. Karena teman-teman kita ada juga di benua lain ya, Pastor If ya, yang juga turut Iya. mendengarkan. Jadi kita senang sekali bahwa pemberitaan mengenai kebenaran firman Tuhan itu juga bisa dinikmati sampai ke daerah-daerah yang mungkin tidak bisa kita jangkau secara fisik, tidak bisa hadir langsung ke sana, namun dengan kekuatan media ternyata sampai juga di tempat-tempat yang belum kita bisa kunjungi secara fisik. Ini So yang we would like to welcome Singapore, Yes. would like to welcome New Zealand, apalagi pas Rif we panggil would lagi like to semuanya. welcome Japan. Yes. Nanti boleh kasih di komen juga Anda Iya berasal dari dong, mana iya pada dong. saat mendengarkan ini. Right. Yes. Dan senang sekali kami masih terus dalam mood terus belajar, terus menggali. Sebelum tadi kita melakukan rekaman juga, Pastor Rif juga menyampaikan kok kayaknya semakin kita belajar semakin banyak yang kita tidak tahu ya Pastor. Iya. Sebuah paradoks sih, boleh dijelaskan nggak Pastor maksudnya seperti apa itu? Kalau Alkitab kan bilang gini ya, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Paradoksnya begini, kalau kita bicara mengenai makanan fisik, semakin kita makan akan Semakin ada tiba di mana titik kenyang. kita kenyang, dan kenyang itu bikin kita udah nggak mau makan lagi. Nah, cuman kalau kita bicara mengenai makanan rohani, semakin kita makan, semakin appetite kita tuh bertambah. Semakin bertambah. Iya, jadi kita akan terus gitu loh mencari, kita gairah dan seleranya itu makin lama makin besar. Iya, dan setiap ada penemuan atau setiap ada misteri-misteri yang tersingkap pada saat kita Iya. membaca firman Tuhan, memang jadi rasanya memang saya kayaknya belum tahu banyak hal ya. Right. Kita sangat terbatas sekali memang Ya. untuk mengenal Tuhan Allah kita yang tidak terbatas itu. Lagi mengenal pemikirannya, jalan-jalan pikirannya. Right. Dan sekarang kita sedang belajar mencoba memahami berabad-abad silam 2000 tahun yang lalu karena kita sedang mengulas kitab Injil, khususnya kitab Injil Matius. Wah, sulit memang, namun karena ada merasa haus dan lapar itu membuat kita ada energi, ada gairah untuk mau belajar. Right. Jadi saya bersyukur Anda semua masih tetap bertahan dalam pembelajaran ini dan terus memakai sikap sebagai seorang murid. Khususnya sekarang kita sedang masih melanjutkan pembahasan mengenai khotbah Yesus di bukit, Matius 5, Matius 6, Matius 7. Dan di episode sebelumnya kita sudah membuka Matius pasal yang ke-6 mengenai hal memberi. Anda nanti bisa baca, bisa mendengarkan di episode sebelumnya. Kalau kita mau review lagi, khusus Matius 6 ini kita kasih statement tuh di episode sebelumnya bahwa firman yang hidup itu sedang mengaudit firman yang dipraktekkan. Karena di Matius pasal yang ke-6 ini, bahkan yang pasal ke-5 juga ya, Tuhan Yesus seperti mengaudit bagaimana orang-orang Yahudi, yaitu pendengar orisinilnya, mempraktekkan firman atau hukum yang mereka terima, namun ternyata ada hal yang salah yang ditemukan dalam pengaplikasiannya. Ternyata bukan mengenai kualitas perbuatan, namun mengenai kualitas hati atau motivasi. Karena Tuhan kita melihat, menilik, memberikan perhatian yang paling dalam, yang paling khusus, paling tajam mengenai motivasi-motivasi atau kondisi hati manusia. Jadi kalau kita bisa lihat di Matius pasal yang ke-6, di sini Yesus mengevaluasi praktek hal memberi sedekah yang merupakan adalah bagian dari kegiatan beribadah orang-orang Yahudi pada zaman itu, lalu hal berdoa, hal berpuasa, dan hal-hal praktek lainnya. Namun 3 hal ini adalah 3 hal yang umum sekali dan pasti dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Sekarang kita akan coba melihat lebih dalam bagaimana Yesus memandang mengenai hal berdoa. Kalau saya bisa bacakan ya, kita melihat Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ke-15.
Oke, saya akan bacakan dan Anda bisa mengikuti ya dari manapun Anda berada. Oke, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, kamu harus berdoa begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang saya baca barusan ini dari Alkitab terjemahan baru 2 bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda menggunakan Alkitab TB terjemahan baru yang pertama agak ada sedikit perbedaan ya di beberapa kata namun memiliki makna yang sama, hanya ada penyesuaian dalam bahasa yang terkini. Dan menarik ya Pastor If, seperti yang di episode sebelumnya, Yesus kembali mengutip sebuah statement yang mirip, kalau yang mengenai hal memberi sedekah, apabila engkau memberi sedekah. Kalau sekarang, apabila kamu berdoa. Memang bahasa Indonesia menggunakan kata apabila, seolah-olah ini adalah suatu situasi atau kondisi yang yang hanya di situasi tertentu. Right. Namun sebenarnya ini adalah mengindikasikan kegiatan yang memang sudah rutin dilakukan. Right. Jadi dalam King James Version menggunakan kata when atau ketika. When you pray, yeah. Bahwa ini sudah umum. Ini bukan sesuatu yang kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Namun hal berdoa adalah hal yang sudah rutin dilakukan. Namun ada hal yang Yesus sedang address dalam hal ini. Dan selanjutnya bagaimana Pastor If? Apalagi yang bisa kita pelajari nih mengenai hal berdoa yang Yesus sedang angkat kepada para pendengarnya. Ayat yang kelima itu dikatakan mereka suka mengucapkan doanya. Ini siapa ini? Kan orang-orang yang munafik ya. Di episode sebelumnya kita bicara mengenai apa arti kata munafik atau hypocrite. Ya. Ya seperti orang yang bertopeng, pelakon-pelakon di panggung-panggung teater, ya. Nah, dilihat di sini mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, right? Jadi memang orang Yahudi adalah bangsa dengan kultur berdoa. It is already embedded in their culture. Ya, they pray, gitu ya. Ada bangsa modern pada saat ini berdoa bukanlah part of the culture, but untuk orang Yahudi berdoa adalah ingrained, it's in their DNA. Betul, gitu ya. kita Pada bisa zaman itu, lihat. ya itu adalah bagian dari kultur mereka, budaya mereka. Mereka adalah sangat spiritual ya. Nah jadi berdoa ini bukan apabila ya, pada saat kamu berdoa lah, ya kan. Katanya berdoanya jangan mengucapkan doa berdiri di rumah ibadat atau pada tikungan-tikungan jalan raya ya, supaya mereka dilihat orang. Nah problemnya orang munafik itu adalah pada the motivation behind the religious thing that they do. Ya, di sini ada supaya. Itu statement of purpose kan. So, Supaya. what is your purpose of prayer? So that supaya kamu dilihat orang. Nah, ini yang di address atau ini yang kemudian disoroti oleh Yesus.
ya. Kalau alasannya kamu berdoa itu adalah demi supaya dilihat orang, no, kamu sudah dapat upahnya. Upahnya apa? Ya penghormatan dari manusia. Mhm. Nah, you desire to be dipuji, dihormati oleh manusia, atau kamu ingin mendapat reward dari Bapakmu yang Mmm, di sorga yang mmm. juga melihat apa yang kau lakukan. Kan begitu ya. Nah, jadi jalan raya di sini adalah, saya catat sini adalah Platea, itu adalah wide major street where crowd was most likely to be, Mmm. ya. Jadi apakah pada menjelang jam-jam doa yang ditentukan itu kamu sengaja berada di jalan-jalan raya sehingga persislah di tikungan jalan raya yang paling banyak orang itu kamu berdoa untuk dilihat orang, ya kan? Itu kan untuk disoroti Mhm, artinya, mhm. ya. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, jadi ini yang sekali lagi ya disoroti oleh Yesus. Tapi yang dia encourage apa? Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu Pintu dan berdoalah pada kepada Bapakmu Bapakmu yang yang ada di ada tempat di tempat tersembunyi. tersembunyi. In your privacy, right? Ya, Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu. kepadamu. Do we actually pray in private? Mmm, Ya kan? Some people like to pray in public, but do you actually pray in in private. private? Ini menjadi refleksi kita juga, Mmm, gitu ya. Lalu ayat yang ketujuh, dalam doamu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. So in other words, orang yang tidak kenal Tuhan itu bertele-tele, muter-muter gitu ya. What is it that you wanna convey gitu kan? Nah, ini adalah salah satu penanda. Do mmm, you actually know the Father? Kenal Tuhan nggak sih? mhm, Kenapa mesti bertele-tele ya? mhm. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya Kata-kata kata-kata dalam doanya, akan dikabulkan. makanya akan dikabulkan. Mmm, Jadi ada orang, dan memang pandangan itu mungkin juga masih berlaku sampai sekarang ya, dan ini kita perlu luruskan, bahwa doa yang panjang itu adalah indikasi spiritual maturity. mmm, Atau rohani banget nih orang ini mhm, karena doanya panjang. mhm. Kalau doanya pendek, kamu tuh masih bayi lah rohaninya. Doanya panjang mungkin lebih manjur juga daripada doa pendek. Right. Jadi panjang pendeknya doa itu kemudian menjadi suatu faktor penentu atau Mmm, faktor penilai dari kondisi rohani seseorang, dari apakah doanya dijawab atau tidak. mmm, Nah, lewat ayat ini kan sangkaan-sangkaan, ini namanya presumption. mmm, Ya, jadi Yesus firman Allah yang hidup, putra Allah yang hidup itu mengajarkan kepada kita nggak gitu juga kali. Ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Nah, ini mmm, menjadi nasihat buat kita semua ya. Kita perlu meruntuhkan hal-hal teologi yang tidak benar, teologi yang tidak alkitabiah. mhm. Waduh, orang bilang teologi yang tidak alkitabiah. Loh, maksudnya ada teologi yang tidak alkitabiah? Ada. Teologi itu kan pandangan pengetahuan kita mengenai Mengenai Allah. Tuhan ya. And banyak kali tanpa kita sadar, our theology, our knowledge of Mmm, God, ya, our logos of God, ya, pengetahuan kita akan Tuhan tidak berbasis Alkitab, mmm, ya. Itu didasari oleh apa kata orang, didasari oleh tradisi-tradisi, sehingga akhirnya cara pandang kita kepada Tuhan, mengenai Tuhan tidak betul, biblical. betul. Itu Ya itu jadi tadilah. ya bentuk keyakinan dan kepercayaan kita ya, Iya. sistem kepercayaan kita jadinya. Iya, saya Mhm, pernah baca, seorang biblical scholars bilang, "Everyone is a theologian." betul, Everyone, betul, betul, everyone is a betul. theologian. Ya, betul. Kenapa? Tidak percaya Tuhan pun juga Is a theologian. theologian, seorang Karena teolog. teolog itu apa sih? Iya, Teologi ya adalah pemahaman, pengertian, atau framework of thinking kita mengenai mengenai Tuhan, Tuhan. Nah, setiap orang punya pandangan mengenai Tuhan. Kamu betul. memandang bahwa Tuhan itu tidak ada, kamu bisa bilang Tuhan tidak ada karena ada Tuhan kan? Iya, Otherwise you don't know nothing. iya, bener, The very fact you can say there is no God, so that means you have a concept of God, iya, and then you say there iya, is none. betul, iya, Ya kan? Nah, jadi ada banyak sekali pemahaman kita mengenai Tuhan didasari oleh hal-hal yang tidak teologis, mmm, tidak biblical, ya, mmm, saya katakan tidak biblical. Nah, di sini Yesus meluruskan, jadi janganlah kamu seperti mereka. mmm, Seperti mereka yang mana? Mereka yang bertele-tele itu, yang berpikir mmm, bahwa kalau panjang doanya, akan doanya dijawab, dikabulkan, ya. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu kamu minta meminta kepadanya. kepadanya, karena itu berdoalah demikian. Nah, di dalam mencermati Matius pasal yang ke-6 6, ini, saya menandai ada berapa kali ya dikatakan Bapakmu.
Bapakmu, bapakmu. Bahkan sebetulnya dalam khotbah di bukit ya, dari fasa-fasa sebelumnya, Iya iya. Bapakmu, Iya, bapakmu, banyak kali banyak kali. ya, Mhm. bapakmu. Ini perlu kita soroti karena Yesus menghadirkan eee, konsep, ya, pemahaman. Again, this is a theology, ya, cara pandang mengenai Tuhan. Dia hadirkan eee, that this God of Abraham, Isaac, and Jacob, itu kan yang dikenal oleh orang Yahudi. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub is a father, adalah Bapa. Makanya dan dikatakan Bapakmu. Mhm. Sebetulnya waktu dia menghadirkan ini pun itu sudah menggegerkan ya cakrawala berpikir para pendengar orisinil pada saat itu ya, Mhm. para pendengar asli pada para pendengar audiens yang Mhm. hadir pada saat Saat itu. itu ya. Kita menjadi terbiasa karena ya we grow up dengan doa Bapa kami. Iya, Tapi bagi orang-orang Yahudi yang hadir pada saat itu, for Jesus to teach them and to present Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. That's the nation's God. Itulah Tuhan Allah bangsa Israel. Dan berkata bahwa Bapakmu, Bapakmu, Bapakmu. Itu betul-betul revolusi sekali. betul Merevolusi cara berpikir mereka. betul. Jadi dikatakan jangan kamu seperti mereka karena Bapakmu Mmm. mengetahui apa yang kamu perlukan. Mmm. To present to them bahwa Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Bapa yang mengetahui Mmm. apa yang kita perlukan. Ini kan is very personal introduction, Iya ya kan? iya. Sebelum kamu minta kepadanya, karena itu berdoalah demikian. Nah, ini adalah doa, kalau saya bilang the model prayer atau Iya. the concept of prayer, Mhm. ya. Dan kalau kita lihat lebih lanjut ya, ayat 9 berkata, "Berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga." So this is a corporate prayer ya, Yes. our Father. Tidak hanya my Father, but our Father. So there is an invitation for all. Ada orang-orang lain Iya, selain kita. iya, Mhm. iya. Mmm, saya tidak akan mengulik lebih jauh, tetapi tadi malam, in reading, several materials on this ya, saya temukan bahwa memperkenalkan terminologi Bapa di sini Yesus menggunakan bahasa Aramaik ya, di mana orang-orang Yahudi memang their lingua franca mereka kan adalah bahasa Yunani ya kan, of course they speak Aramaic also dari semenjak mereka dibuang ke Babel and Mhm coming mhm back to Judea, mereka bicara dalam bahasa Aramaik. Tetapi mhm. prayers itu reserved in Hebraic Iya, language. bahasa Doa itu Ibrani. adalah bahasa Mhm. Ibrani. Dan juga anak-anak Yahudi mempelajari Iya, bahasa dalam bahasa Ibrani. Ibrani. Jadi teks firman Tuhan sedapat mungkin mereka mengenal di dalam bahasa Ibrani. Doa Betul. dikatakan dalam bahasa Ibrani. Nah, Yesus waktu hadir mengajar dan menggunakan bahasa Aramaik, sepertinya dia hadir di situ ya dan apa namanya, mendobrak atau menghadirkan eee, bahwa tidak hanya dalam bahasa Ibrani, you can call God gitu. Mmm. Dia menggunakan bahasa Aramaik. Jadi ada Mmm. inklusi, ada maksudnya melibatkan ya, Mmm. ada undangan bagi orang-orang Mhm. non Hebrew speaking. ya Mhm. non Hebrew speaking ya kan, Mhm. untuk bisa masuk di dalam doa tersebut Iya ya. Tentu saya bukan sarjana bahasa Ibrani atau Aramaik ya. iya. I mean teman-teman yang berminat untuk Kita mempelajari akan bahasa belajar. ini silahkan boleh digali lebih lanjut. Tetapi itu artinya karena gini, ada kepercayaan-kepercayaan yang hanya menggunakan bahasanya even in the text Mhm. of kitab sucinya Iya. gitu ya. Tetapi dengan Yesus Tuhan Allah kita yang telah menjadi manusia pada saat itu menggunakan bahasa Aramaik, I think it open up the possibility, membuka kepada kita suatu undangan dan peluang untuk bisa menghampiri Untuk tahta bangsa kasih lain ya. karunia dengan Mhm. bahasa kita Iya. gitu lah. That our God is opening up Mhm. a door, Mhm. untuk orang-orang dari segala macam, latar belakang Iya. bangsa, bahasa, budaya untuk bisa datang ke tahtanya. Bahwa tidak hanya ada satu jalur khusus gitu, that you Mmm. you you come to approach God only dalam bahasa Ibrani. Satu bahasa khusus ya. Iya,
Kita bisa pakai bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, any language, you can come. Jadi jadi ingat Gitu ini loh. Pastor waktu kita mendatangi tempat pada saat kita berkunjung ke Tanah Suci Iya, ya, ada iya, iya, gereja Bapak kami, itu iya. doa ini, diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, bahkan suku bangsa. Iya, kayaknya kita ada fotonya kita tayangkan deh. Iya boleh kita tayangkan. Iya, jadi namanya gereja apa ya? Gereja Bapak kami, doa Bapak Gereja kami, gereja heeh. Bapak kami ya. Mhm. Ada relief-relief ya Iya di temboknya itu iya. Oh banyak dengan sekali. berbagai macam bahasa Mhm, internasional yes. dan juga bahasa Suku. suku, ya. Bahasa suku ada, bahasa Batak aja ada, Bataknya bahasa juga yang Jawa kuno ada, ya, iya. yang Batak kuno. Bahasa Batak yang menggunakan, Mhm. tulisan aslinya. Iya bahasa Jadi aslinya, bukan bahasa tulisan Batak dengan aslinya. tulisan, Times New Roman, ya kan? Itu bicara banyak sih, Iya, bicara iya, banyak iya. pada saat kita melihat, dalam berbagai macam bahasa. Iya, Mhm eee, Tuhan cinta segala bangsa, mhm. Makanya Bapak kami. Bapa kan, Iya, ya. Nah, lalu kemudian dikuduskanlah namamu, ya, dikuduskan itu adalah being set apart, set apart, dipisahkan, hallowed be thy name. dikhususkan. Kita pernah belajar mengenai hal ini bahwa nama Tuhan adalah nama yang, dengan reputasi yang distinct, Mhm yang berbeda, ya. Itu nama yang sanggup menyelamatkan, nama yang mulia di bawah kolong langit ini yang kalau kita berseru memanggil nama itu kita diselamatkan. mhm Jadi apa distinct quality, mhm. ya. Tidak ada bayang-bayang perubahan pada nama itu reputasinya solid dan pasti, Ya, right? Kemudian, eee datanglah nama kerajaanmu. kerajaanmu. Ya, jadi ini kalau kita lihat Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Waktu dia berkata datanglah kerajaanmu, what is actually happening there? Mmm, Ya, di dalam model prayer ini. mmm, Kita sedang meminta, karena kerajaan itu bicara mengenai apa Ki? I mean we talk about kingdom, right? pemerintahan, ya. Right. The expression Mhm of the government mhm of God on earth, ya kan? mhm. Ekspresi daripada value and culture yang ada di dalam kerajaan surga Ya, diekspresikan di bumi. mhm, Jadi waktu kita berkata, datanglah kerajaanmu, actually we are desiring, mmm, kita merindukan, ya, mhm, we are asking God, biarlah your value, your culture, sebagaimana ada di surga itu terjadi mmm, di sini. mmm, Terjadi di planet ini, ya, terjadi lewat siapa? Lewat kehidupan kita. Karena di sini dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. mmm, Nah, bagi kawan-kawan di dalam model prayer ini dikatakan datanglah kerajaan dan jadilah kehendak. Come on. Sometimes we pray this, but actually do we desire to have? Apa kita betul-betul merindukan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kehendak kita? pribadi. Ya, kebanyakan berdoa itu kehendak pribadi ya. Ini Iya. adalah doa yang rendah hati nih, untuk minta kehendak Bapa kita yang terjadi. Right, Mmm, can we actually pray? mmm. Kebanyakan orang bilang jadilah kehendakmu itu kalau udah sakitnya kritis, Ki. Iya iya, Heeh. di situasi kritis, iya. Iya, apalagi kalau udah sakit gitu, kalau kita melihat, nah kita takar-takar mendoakan orang, kita takar, "Ah, ini masih bisa sembuh nih," Mhm, kita doa deh tuh, oleh iya. belu-belu Yesus sembuh. Tapi kalau kita lihat-lihat, Let your wah, will be done. langsung bilang, "Let your will be done." Loh yang lain-lain bukan let your will be done. Let my will be done. Iya. Nah, jadi ini juga adalah suatu sikap di mana kita, datang menghampiri tahta Tuhan dan percaya bahwa Bapa kita yang baik itu merindukan yang terbaik terjadi dalam hidup kita. We Mmm, submit ourselves to the sovereignty of God. Ya, mmm, kita menundukkan diri kepada kedaulatan mmm, Tuhan. mhm, Itu kan berarti ada penyerahan tuh di situ, betul. ya. Nah, jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di Di mana? bumi Di seperti bumi di seperti surga. sorga. Nah, ini juga kita perlu jelaskan. Di bumi seperti sorga. Sometimes waktu kita menyampaikan hal ini di bumi, oke, where on earth? Mmm, Kan begitu, mhm, ya. Bahwa we desire the kingdom of God to be expressed. Kita merindukan pemerintahan kerajaan surga yang adalah ekspresi value dan culture Allah di surga terjadi di bumi. Oke, di buminya itu di mana? Seringkali where is the positioning ya, iya. titiknya tuh di Lokasinya di mana? mana? Titik antar titik Letak antar. geografisnya di Titik mana? antarnya udah tepat, Bu. Iya,
Titik antarnya Iya di iya. mana, Bu? Iya. Lintang utara, lintang selatan, bujur timur, bujur baratnya di Iya, mana? kalau kita kayak pesan makanan online kan, Iya. sesuai Iya. aplikasi, titik antar sudah Pesan titik tepat. antar, ya. Itu kan di bumi gitu kan. Iya. Nggak di bumi lah, di mana, right? Siapa sih sebetulnya titik antarnya? Ayo. Dulu kita belajar, where is the address of the kingdom of God Iya. on earth? Ini yang terbuat dari bumi ini. Iya Yang dong. terbuat dari Ya, tanah ini. titik antarnya udah tepat nggak? Titik antarnya mana? Iya. Pinpoint titik antarnya itu mana? Kan di bumi sebelah mana? Jadi Sherlock-nya ini mana nih Iya, Sherlock-nya? Sherlock-nya dong. Mana kan gitu, kita pakai istilah ini ya biar Mhm. teman-teman juga bisa connect ya. Di sini dong yang Mhm. berdoa yang minta. So, makanya tadi saya bilang, datanglah kerajaanmu. Untuk siapa? Untuk diri kita kan. Mhm. Supaya lewat diri kita, the value and the culture of the kingdom of God itu bisa diekspresikan kan gitu. Terjadilah kehendakmu di mana? Katanya di bumi sebelah mana? Ini titiknya. Iya. Ini titiknya kalau mau Sherlock sama orang, this is the address. This is the address where the kingdom of God and the will of God should be expressed. Kita Jadi ini Sherlock-nya bukan sama Tuhan ini Pastor. iya, ini bukan sesuatu yang Sherlock. abstrak. Kita bilang jadilah kehendakmu di bumi. Iya, di mana? Bumi Bumi sebelah sebelah mana? mana? Iya. Di kita. Artinya pertama-tama terjadinya perlu di mana? Di sini. Ya kan, ini kalau kita ngomong lebih banyak Di nih bumi kita akan bagian ini nih. iya, Di kita akan bumi ngomong sini. mengenai being governed by the Spirit of God, ya kan? Nah, jadi ini bukan abstrak ya. We desire untuk kerajaan Allah dimanifestasikan di mana? Di dalam hidup kita. Waduh, kalau ngomong kayak gitu ya. Hal kerajaan Allah bukanlah mengenai Makanan dan makan dan minuman. minuman, tapi mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Nah, kalau kerajaan Allah adalah mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, di mana terlebih dahulu mesti terjadi? Ya. Menurut ayat ini. Di bumi sebelah mana? Jadi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita perlu terjadi di sini. And this is what God, Jesus is teaching. Yes. Dia minta, begini loh cara doanya. Kenapa? Karena dari sinilah kita akan kemudian berjalan bersama Tuhan untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita. Jadi terasa kuasa dari kerajaan Allah itu melalui diri kita. Right. Datang dulu kerajaan Allah itu di dalam kita. Come to us, Memerintah in dalam us, hidup and kita. baru kemudian through us. Yes. Gak bisa through us kalau tidak mendampaki kita In dulu. us, ya. Gitu ya. Lalu, oke. Now yang Berilah. ke-11 ya. Nah ini Ki, bagaimana? What do you think nih? Berikanlah kepada kami. Pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini kebutuhan primer sekali, ini berbicara mengenai kebutuhan primer. Ya. Kebutuhan basic dari seorang manusia. Terus kita episode sebelumnya udah ngomong ya Pastor, kita hidup bukan dari nasi saja. Iya. Bukan dari roti saja. saja. Kita waktu berada di lokasi Timur Tapi Tengah dari terasa setiap- sekali loh Pastor, kita Iya. makannya bukan nasi, kita Iya. makannya roti. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi Nah, berikanlah pada kami hari ini. hari ini ya. Kenapa hari ini Ki? Kenapa enggak setahun ini? Kenapa enggak seminggu ini? Ya kenapa tuh Pastor? Kenapa hari ini? Kenapa hari ini? Ya. Kenapa dibilangnya hari ini? So then that there will be a daily dependence on God. Ada suatu rasa ketergantungan dengan Tuhan. Kita kalau nggak dibilang hari ini ya, kita akan tambeng juga nih. Kita akan pikir ya udah deh, kita rapel aja gitu ya. Tapi waktu kita berkata hari ini ya, kita survive hari ke hari ya karena kasih karunia Tuhan. Ya ada kuasa tuh, ada kuasa dalam daily life ya, dalam daily presence of the Lord. Yeah, it's in the dailiness, dailiness of our dalam keseharian kita berjalan, doing life together dengan Tuhan kan. It's for the relationship. Yes. Jadi sebetulnya nggak serta merta Ya, yang penting kamu bisa makan gitu loh. Benar-benar kata daily itu memang asosiasinya dengan hubungan ya. Iya. Iya. Dalam Karena keseharian, dalam keseharian. sehari-harinya, ya kan. Nah, dan ampunilah kami. Nah, ini masalah mengampuni ini luar biasa Ki ya, ayat 12. Ampunilah kami. Kalau kita baca ini dari bahasa Inggris ya, ampunilah kami akan kesalahan ini karena kami. yang menulis, yang mencatat Matius nih Pastor. Ya. Waktu itu Pastor juga pernah bagikan nih, perbedaannya, keunikan dari si penulis kita bisa temukan dari tulisan-tulisannya. Iya,
Coba kita baca dari ini kebetulan ada ESV Bible ya. I'm going to read it dalam versi bahasa Inggris. Ya. Matthew chapter 6 ayat yang ke-12 ya. Ini kita buka handphone karena kita buka aplikasi Alkitab ya. Iya, Yang karena berbagai macam terjemahan. Oke, can you open? Matthew 6. Wow. Ya, ada yang menarik memang dalam bahasa Inggrisnya. Matthew NIV. Boleh boleh NIV atau ESV lah. Yeah, and forgive us our debts as we also forgiven our debtors. Yes. ESV-nya juga and forgive us our debt and we also have forgiven our debtors. Right. Jadi kalau bahasa Indonesia bilang ampunilah kami akan kesalahan kami, in the ESV or whatever English translation you have adalah forgive us our debt KJV juga. as we forgive our debtors. Jadi istilah yang digunakan adalah ampuni kami atau hapuskan kami dari hutang-hutang kami seperti kami pun mengampuni atau menghapuskan hutang-hutang orang lain. Iya. Begitu ya? Iya. Penulisnya adalah Matius, si accountant dan terbiasa dengan hal hutang, debit kredit. Iya kan dia utang piutang dia biasa mencatat gitu loh. Dan inilah bahasa yang dia gunakan karena memang kesalahan itu seperti halnya hutang piutang. Seperti itu. Ya. Makanya kan ilustrasi juga ada orang yang berhutang lalu kemudian dihapuskan hutangnya, tapi waktu dia keluar ruangan lalu dia lihat kawannya yang hutangnya jauh lebih sedikit, dia tangkap orang itu, ya dipaksa untuk bayar hutang dan waktu hal itu terdengar oleh orang yang sudah mengampuni hutang dia, kemudian dia ditangkap dan dipenjarakan. Gitu. Nah jadi ini juga adalah ilustrasi mengenai pengampunan. Nah menarik sekali bahwa ayat yang ke-12 ini, ampuni kami seperti kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. I think yang perlu digarisbawahi atau di-highlight di situ adalah kata seperti. Seperti. So kalau seperti itu kan berbanding sama ya. Berbanding sama ya. Right? Berbanding lurus. Berbanding lurus. Dan itu diulangi lagi di ayat yang ke-14 ayat 15. Can you read 14-15? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ada kata jika loh. Iya. Jadi ini neracanya penentunya If you also forgive. dari kita ya. Dan dalam beberapa sampling yang lain kan terjadi seperti itu. Yes. Ya. Artinya gini, bahkan ya dalam tadi contoh yang saya sampaikan itu dalam kutipan firman Tuhan, sudah diampuni, tapi begitu dia tidak mengampuni orang lain, apa yang sudah diampuni itu diberlakukan lagi loh. Betul. Ya. Yes. Ya. Nah ini sebetulnya cukup kritis kita perlu melihat bagian ini. Dan ini adalah hal pengampunan. Hal pengampunan. Hal pengampunan. Dan waktu ngomong mengenai hutang, ini pendengarnya juga adalah orang-orang Yahudi ya Pastor. Yang juga memang pasti berkaitan, berurusan juga dengan hutang-hutangnya mereka dengan Kekaisaran Romawi yang pada saat itu memungut pajak buat mereka. Iya. Nah jadi berapa kali nih diulanginnya? Ada ayat tadi itu ayat 12, kemudian ayat 14, 15. Jadi kata seperti. As we forgive. Ya kan? Lalu 14, 15 bilang jikalau kamu mengampuni kesalahan orang. Jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang. Nah, I think ini perlu mengundang kita untuk melakukan refleksi. Yes. Karena ternyata dari ayat ini 3 ayat loh berturut-turut. If we don't forgive others, we cannot be forgiven. Ya penentunya berarti dari kita ya. Ya. Dan ini ada dalam the model prayer. In the model prayer. Yes. Nah, jadi kalau kita mau kaitkan dengan apa yang terjadi ya, belakangan beberapa waktu lalu kita merayakan kebangkitan Yesus ya dari kematian, waktu dia menampakkan diri di hadapan murid-muridnya, dia menyatakan bahwa dia sudah bangkit, dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Ya, terimalah Roh Kudus dan setelah itu ampunilah orang yang bersalah kepada kamu.
and then we see there bahwa hal mengampuni, menghapuskan orang yang berhutang kepada kita, it is not a small game. Itu bukan hal yang remeh-temeh loh. Which is ya maksudnya gini, itu bukan hal remeh-temeh dan saya bisa paham bahwa itu hal yang sulit untuk dilakukan karena banyak orang menimbulkan penderitaan dalam hidup kita dan dengan kekuatan kita sendiri it's almost ya kalau saya kata it would almost be Impossible. impossible mengampuni orang yang telah menyebabkan penderitaan dalam hidup kita. And apakah Tuhan paham? Dia sangat memahami itu. Waktu dia bangkit, dia menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus dan dia memberikan firman itu. Artinya apa? There is the power of the Holy Spirit yang available untuk kita, memberikan kepada kita kekuatan dan anugerah untuk melepaskan pengampunan bagi orang lain. Dan juga saya juga bisa melihat pengenalan Tuhan dengan audience, the real audience, original audience pada saat itu ya Pastor. Sampai ini juga disampaikan oleh Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus ini kenal sekali kondisi hati mereka ya. Sebuah bangsa yang dari generasi ke generasi mengalami penzoliman loh Pastor. Yang mengalami mereka diupayakan dibinasakan, diupayakan terhapus ini bangsa, naik turunnya tuh Tuhan concern dan tibalah sampai di kalimat seperti ini untuk berkata kepada Bapakmu, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya Yesus juga mengatakan kepada mereka, bukan mengenai orang yang bersalah pada kamu loh. Kamu yang terlebih dahulu minta pengampunan kepada Bapakmu seperti kamu juga berusaha mengampuni orang lain. Jadi saya bisa melihat Yesus ngerti banget nih kondisi jiwa dan hati audiensnya pada saat itu ya. Mereka di bawah tekanan penjajah. Dan di bawah tekanan penjajah pada saat itu. Di bawah tekanan penjajah Romawi. Banyak kesel dan dendamnya. Right. Yes. Dan waktu kita belajar mengenai tax collector, ya ini ada tax harvester, ya orang kaki tangan bangsa Romawi yang mendera orang-orang Yahudi dengan pemungutan pajak yang gila-gilaan. So they're under pressure yang membuat mereka hatinya penuh dendam dan gejolak ya. Ada kaum zelot di tengah-tengah bangsa itu yang juga merasa tidak terima dengan penindasan ini ya, merindukan kemerdekaan bangsa mereka, keadilan, ya orang-orang yang mau social justice lah, ya kan. Nah, how do you face all of that? How do you face all of that? Ya kita baca bukunya siapa Donald Kraybill ya, yang bicara mengenai the upside down kingdom atau kerajaan sungsang ya kan. Di tengah konflik yang seperti itu, ini loh beritanya. Kita kalau mengenal sejarah bangsa Yahudi ngerti sekali betapa dendamnya itu sudah turun-temurun tuh, diwariskan dendamnya. Right, dan Yesus, the anointed king, Raja Mesias ini ya, yang hadir mengajarkan mereka how to face tekanan-tekanan itu, is to release forgiveness. Yes. Ini kan bertolak belakang banget ya, ini berlawanan arus ya. Iya. Dengan bayangan mereka akan Mesias yang seharusnya membela mereka. Yang hadir malah meminta mereka untuk mengampuni. Itu berbeda sekali. Right. Itu berbeda sekali. Right. I think ya buat kita semua yang mempelajari khotbah di bukit pada hari ini ya, hal ini kami berharap ya bisa membuka wawasan berpikir kita yang mungkin tidak serta-merta Anda bisa mencerna dan menerimanya dalam satu kali dengar ya. Kita berdoa Roh Kudus membukakan wawasan ini di dalam hati kita, memperluas, memperlebar pemahaman kita untuk mengerti. Karena ya buat kita juga pada zaman saat ini mungkin ada di antara kita ya saya sempat beberapa kali dialog dan kemudian ya terjadi perbedaan pendapat yang cukup steep ya, cukup tajam. Karena ya nggak bisa dong, nggak bisa kayak begitu dong ya, ada kayak gitu ya. Saya katakan ya emang mau diapain ya, we release forgiveness. Ya, sampai saya katakan waktu kita melepaskan pengampunan sebenarnya we do ourselves some good. Ya, because then kita memberi kesempatan atau ruangan untuk Tuhan menyembuhkan kita ya. Kita melepaskan orang dari penjara-penjara hati kita, bahkan kita melepaskan diri kita dari penjara hati kita gitu. To forgive tapi juga not to forget ya Pastor. Tidak sama dalam definisinya itu ya. Bagaimana? Ini saya pernah jelaskan to forgive, to forget.
emang kita forgetan, Iya. emang kita pelupa, Emang kita ya kan? makhluk Ya kan? yang langsung sekejap bisa melupakan. Iya, artinya Iya. gini, sel-sel otak kita masih fresh, Mhm. segar, bekerja, berfungsi dengan baik ya, apalagi orang-orang yang memang tajam ingatannya, itu mau disuruh lupa kan mereka bukan pelupa, kita Mmm. bukan orang amnesia. Mmm. Tapi artinya, pada saat kita melepaskan pengampunan, Roh Tuhan akan menolong kita dengan dengan anugerahnya, lalu juga memampukan kita untuk ada selected apa ya, memory, kita bisa menyeleksi yang mana kita mau ingat. Karena Mmm. firman Tuhan berkata, "Pikirkanlah yang baik, yang benar, yang Mmm. mulia, yang patut disebut kebajikan." Kita bisa melakukan seleksi terhadap apa yang kita mau ingat. Mhm. Tapi bahwa ada ingatan-ingatan menyakitkan kemudian muncul dalam pikiran kita, silahkan muncul, kita nggak bisa hentikan itu. Yes. Tapi kita bisa memilih untuk tidak mengentertain. Iya. We don't think further. Yes. Ya, bahwa dia muncul of course. Mhm. Kita cerdas, Mhm. ingatan kita tajam. Mhm. Dia muncul, anytime bisa muncul. Tapi Mhm. pada saat dia muncul dan it will be a choice, kita Mmm. bisa memilih. Do we entertain it? Do we think further? Kita Mhm. lanjutin nggak pikiran ini? Or we Mhm. say, stop it, Mhm. I know God is able. Kita Mmm. langsung hadang dia di situ dan kemudian ucapkan syukur pada musim yang telah Tuhan izinkan kita lalui. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang menyediakan hari esok buat kita. Kita bisa hadang di situ, Mmm. gitu kan. Setelah apa? Setelah tindakan mengampuni. Pengampunan. Tapi di sini kita melihat sampai 3 kali diulang loh. Iya. Iya. Yesus hadir mengajarkan Dan dan jangan pikir, Yesus nih nggak ngerti. Audiens awal nih paham, pahit getir Iya, kehidupan mereka sangat dan beberapa paham. kali Yesus Ya, disituasikan perlu menjawab mengenai hal pengampunan ya. ya, Muridnya bertanya, Simon bertanya, "Berapa kali kita harus mengampuni musuh kita?" Jadi itu kayaknya memang sesuatu yang sudah lekat di dalam jiwa orang-orang Yahudi yang sudah terbiasa mengalami ketidakadilan dalam hidupnya. Jadi dendam, tidak bisa berjalan dengan merdeka, itu adalah kondisi mereka pada saat itu. ya, Jadi kalau saya melihat di sini, ini adalah hubungan yang ditawarkan oleh Yesus kepada para pendengarnya, dan hubungan yang ditawarkannya adalah hubungan Bapa kepada anak-anaknya, dan right, Bapaknya ngerti sekali situasi di yes. dalam kedalaman hati anak-anaknya. Mhm. Mmm. Dan ayat 13-nya ya Pastor ya? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Mmm. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, we pray that kita tidak dibawa ke dalam pencobaan-pencobaan. Pencobaan bisa ada aja ya Oh setiap hari ya. macam-macam. Ya. Yes. So, eee, di sini kita membuka diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Yes. Jangan pencobaan itu kita yang cari-cari gitu loh. Mencari pencobaan. Itu namanya konyol gitu loh ya. Aduh. Jadi, ini adalah model prayer atau doa, model bagaimana berdoa atau cara berdoa. Banyak dari kita menghafalnya, tapi kita tidak paham maknanya. Itu yang terjadi dengan saya. Saya hafal ini dari kecil, namun sampai di satu waktu saya akhirnya ngerti, ini adalah cara kita bicara kepada Bapak kita. Namanya Bapak ya bukan sesuatu yang formal, yang penuh dengan drama dan kata-kata yang indah ya Pastor If. Seorang bapak ngerti bahasa anaknya, seorang bapak tahu apa yang dibutuhkan anaknya, namun yang dibutuhkan oleh seorang bapak adalah hubungan. Makanya doa itu adalah kita berkomunikasi dengan bapak kita dan tidak perlu bertele-tele, tidak perlu dilihat oleh orang banyak, lalu tidak perlu eee, banyak kata-kata Right. dan memaksa supaya itu dikabulkan, karena tujuan utama dari kita berdoa atau berkomunikasi kepada Bapak kita adalah supaya memiliki hubungan yang lebih intim, lebih dalam, hubungan yang saling mengenal. Ya. Ada, saling transfer perasaan, ada keterlibatan hubungan yang terjalin pada saat kita melakukan doa-doa kita. Dan hopefully juga Anda yang mendengar ini juga tidak beban atau berat jika berdoa. Kan ada juga ya Pastor ya, "Ayo kamu yang pimpin doa." Udah kayak rasanya diminta bernyanyi. Lebih berat bernyanyi daripada berdoa sebenarnya. Berdoa ya kita ngomong kepada Bapak kita. Tapi karena takut dinilai oleh orang kali ya Pastor ya, orang jadi takut itu berdoa. Mungkin gini juga ya, karena, Yesus memperkenalkan Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu dalam, istilah atau sapaan, Bapa, kita kan kemudian
karena kata Bapa itu pasti memunculkan sosok, ya. Macem-macem nih kita langsung Ya. yang muncul ya Nah, yang maknanya. muncul kan adalah bapak kita di rumah Mhm, atau sosok yang kita kenal sebagai figur ayah kita. Nah, bila figur-figur tersebut pernah melukai, mengkhianati, membohongi kita, atau meninggalkan residu-residu yang gak enak dalam hati kita, nah ini kadang-kadang bisa menjadi halangan mmm, untuk kita bisa menghampiri tahta kasih karunia dan memanggil dia, menyapa dia dengan sebutan Bapak. Bapa. Nah, bagi kawan-kawan, bila itu adalah, gejolak emosi atau gejolak rasa yang muncul pada saat Anda, mendengar, oh bisa disebut Bapak gitu dan Anda agak kurang nyaman, that would be an indicator bahwa di area itu there needs to be healing, Mmm, ya. Dan hari ini, kalau ini yang Tuhan nyatakan buat Anda, buka hatimu dan izinkan Tuhan menyembuhkan area yang masih sakit itu. Karena residu-residu yang ditinggalkan tadi, ya. Mungkin, orang-orang ini adalah sosok, eee, figur Allah, figur ayah, figur papa yang telah melukai, membohongi Anda, atau mmm, meninggalkan kita, gitu ya. Jadi release forgiveness, lepaskan pengampunan, dan minta Tuhan menyembuhkan area itu. mhm, And that would restore your relationship with God the Father. yes. Karena banyak orang yang susah menyebut itu, karena Mhm, tiap kali mau ngomong, ada pernah kita layani juga ya, dia nggak bisa ngomong Bapa. mmm. Nggak bisa ngomong Berdoa Bapa. memanggil Bapa. Ya, Bapa tuh nggak bisa. Ya karena ada itu tadi ya, ada trauma, ada sakit hati yang dalam karena ayahnya sendiri. Nah, Mmm, waktu ini kemudian dibereskan di hadapan Tuhan, penyembuhan, healing power of God menjamah, maka tidak ada lagi kesungkanan atau rasa tercekat ya waktu menyapa Tuhan dengan sebutan Bapa. mmm, Ya, kita bisa pahami ya, sosok yang seharusnya menjaga, merawat, menaungi, memayungi, itu kemudian menjadi sosok yang melukai, mengkhianati, tentu residunya cukup dalam ya, rasa sakit yang ditinggalkan. Nah, cuman, eee, saya ingin encourage juga bahwa dalam segala ketidaksempurnaan sosok ayah atau bapak kita di dunia ini, Bapa di surga adalah Bapa yang baik dan setia. And dia sanggup mengisi ah, relung-relung hati yang kosong atau bahkan terluka yang pernah dilukai oleh ayah kita di dunia. mmm, Izinkan tangan Tuhan menjamah Anda di bagian itu. yes. Wow, ini sebuah kebenaran yang kita bisa lihat dan kita bisa baca dari Matius 6 bahwa yang diperkenalkan kepada kita adalah sosok Bapa, bukan sosok pahlawan, raja, pembela yang gagah perkasa, namun yang dihadirkan kepada para pendengar pada zaman itu dan juga pada zaman sekarang adalah sosok dan figur Bapa yang baik dan mengerti kebutuhan anak-anaknya. Amen. Ya, Oke, kita terus belajar, terus buka hati kita, buka diri kita untuk Bapak kita yang baik berbicara kepada kita. Dan kami berdoa setelah Anda mendengarkan hal ini mengubah kehidupan berdoa Anda dan Anda menjadi lebih bergairah, Anda lebih suka, lebih cinta, memiliki hubungan yang private, yang personal dengan Bapa di sorga dan mengalami bagaimana Bapa di sorga menangani dan berbicara kepada Anda pribadi. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. bye.